Sebelumnya marilah kita berucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua telah diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga Bapak Ibu bisa hadir di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Pelanggan Laut 2. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada segenap sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah ini dan mengikuti acara diseminasi ini, di mana kami berdiri di depan Bapak Ibu ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kami bertujuan untuk mengimbaskan ilmu yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu sekalian. Baik. Sebelum ke acara, di sini kami sudah membuat kesepakatan diseminasi. Ada beberapa kesepakatan ya kita sepakati Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, peserta saling menghargai pendapat peserta lain. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, tertib mengikuti diseminasi. Dan terakhir, mengikuti diseminasi dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang perlu ditambahkan? Kesepakatannya? Ada yang bertambahkan atau sudah sepakat dengan yang sudah ada? Sepakat, iya Pak? Mungkin bisa ditambah kalau mau keluar harus izin terlebih dahulu. Oke. Kita tambahkan jika mau keluar harus izin terlebih dahulu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, kita kunci ya. Baik, biar tidak terlalu tegang. Di sini saya ada video. Mari kita saksikan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa kan? Dari mobilnya
Bosan nggak teman-teman? Sama jalan-jalan saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, keperluan karena rumahku dengan dijaga. Hari keempat, dua sakit, berhenti di sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena hari tak keluar sakit. Suatu makan dengan rumahku berhenti di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Baik, sudah. Terharu Ibu. Ada yang menangis sepertinya. Baik, dari video yang kita saksikan barusan, mungkin Ibu sudah punya gambaran tentang kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya di sini muncul pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju selaku orang tua, guru, dengan memberi hukuman kita bisa menciptakan nilai kebajikan disiplin pada diri anak? Setuju tidak? Gimana Bu? Kurang setuju. Bapak gimana Pak? Kalau melihat dari melihat dari tayangan video tadi kurang setuju. Baik. Kadang kita bisa menjawab setuju, ada tidak. Itu tergantung dari alasan apa yang mereka buat. Katakan dari ketidakdisiplinan mereka. Hukuman itu bisa membuat kita disiplin dan juga kita tidak bisa berdisiplin. Itu tergantung dari alasan mereka masing-masing. Oke, ditampung. Kita belajar sebentar lagi seperti apa yang harus kita lakukan sebagai guru dan orang tua. Kemudian, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Pak Ibu? Perbuatan positif dengan menghukum anak. Tadi yang pertama menghukum kita tidak setuju. Ada yang bilang bisa meningkatkan, tapi lihat kondisi dan alasannya. Apakah Ibu setuju? Gimana Ibu? Setuju? Setuju. Baik. Sedikit saya kupas mengenai hukuman. Hukuman itu identik dengan sikap sepihak dari guru atau orang tua. Jadi hukuman itu muncul bukan atas kesepakatan. Apakah kita tahu apa yang dirasakan anak didik kita, anak-anak kita jika kita hukum? Bagaimana perasaan mereka? Memang bisa disiplin, tapi itu hanya dalam waktu jangka pendek. Sebentar, anak yang dihukum itu akan muncul rasa marah, rasa dendam, rasa bergejolak, sehingga suatu saat mereka luapkan bisa ke teman-temannya dalam pergaulannya seperti
masuk, kita lanjutkan nanti di materinya lebih mendalam. Sekarang poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Ibu, Bapak? Setuju? 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 Oke, setuju. Setuju, Muska? Setuju? Karena anak tambah semakin semangat. Menambah semakin semangat. Oke. Tapi itu bisa membuat juga anak-anak memberi penghargaan. Misal dia selalu diberi penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak disiplin. Oke. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Oke, bagus. Ada positif, ada negatifnya. Yang pertama, diberi penghargaan. Anak yang berprestasi ya Ibu, tambah semangat. Engkau berlaku memberi lomba berpecing acur, merengkok juara boleh, merengkok oleh hadiah. Jadi motivasinya dari luar. Ya, nanti kita belajar. Tapi di sela-sela penghargaan tersebut, apakah Bapak Ibu pernah berpikiran atau melihat di pojok sana ada siswa yang duduk sendirian, dia masih belum bisa apa-apa, tidak bisa menerima penghargaan apa-apa? Bagaimana perasaan dengan anak-anak tersebut? Ia yang dapat penghargaan bahagia, dipuji, dapat juara, dapat hadiah lagi. Betapa senangnya mereka. Tapi di sisi lain, ada anak-anak yang duduk sendiri yang mungkin kok tak oleh hadiah. Kan gitu. Ayo kita kupas dalam kegiatan hari ini. Materi kita ada beberapa materi Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Seperti apakah ini? Nah, ini paradigma perubahan paradigma. Saya punya sedikit permainan. Di sini saya mau kasih kertas ke Bapak Ibu, minta tolong Bu Nisa. Setiap bangku kasih satu saja. Setiap bangku kita bermain ya, satu bangku satu. Bu Rizka sama Ibu di sini Bu, dapat apa Bu? Diantarin Bu Rizka. Nah, Ibu berpasang-pasangan. Ada yang pegang kertas, kertasnya ditaruh di genggaman Ibu. Ibu anggap kertas itu adalah barang paling berharga yang Ibu miliki. Entah itu suami Ibu, entah itu anak Ibu, entah itu rumah Ibu, entah itu perhiasan Ibu, terserah. Ibu genggam sekuat-kuatnya. Nah, teman Ibu berusaha untuk membukanya. Berusaha untuk membuka semua tenaga juga. Dibujuk boleh, dirayu boleh, dipaksa boleh, terserah. Silahkan dilakukan apa yang akan terjadi. Silahkan Ibu, silahkan dipraktekkan. Dirayu juga boleh, disokong juga boleh, terserah. Gimana caranya supaya bisa? Bisa? Bisa dibuka Ibu? Apa yang terjadi? Nah, tidak bisa dipertahankan. Jangan laki nggak? Ada rumah nggak? Ada berkidang. Nah, ayo gimana? Sudah? Hasilnya bisa atau tidak? Gimana Bu? Bisa nggak? Sulit ya. Nah, di sini ada gambaran ya. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Yuk kita kaji satu-satu stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita ke anak atau ke murid. Sering tidak kita seperti itu. Maju dong, bahkan sekolah kadina. Ada kan gitu ya? Orang tua memaksakan tanpa menanyakan dulu apa kehendak anaknya. Di sini ada teori kontrol Ibu. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi di video dengan jelas, anak yang terlambat kita anggap itu perilaku buruk dan itu suatu kesalahan. Tanpa kita melihat perilaku bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Itu teori kontrolnya. Jadi setiap masalah, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita itu mesti punya alasan dan tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak? Guru bisa mengontrol murid, kita bisa mengontrol murid seperti mau kita. Seperti tadi, Bapak Ibu sudah mempraktekkan, mempertahankan hak miliknya. Orang lain mau ngambil, mereka mengontrol. Tetap tidak bisa. Jadi siapakah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri? Ya. Supaya juga bisa ikut apa kata guru. Iya, itu benar. Benar. Seperti tadi. Merah ya tetap Iya. kayak ikut. Tapi, ya memang benar. Kita sering melakukan hukuman, melakukan perintah peraturan. Nanti ada pembahasannya juga. Di sana kita bahas kupas tuntas bersama. Ya, seperti apa nanti bisa kita refleksi diri kita, bagaimana yang seharusnya. Di sini bukan ada yang salah tidak, semua benar. Cuma kita merefleksi bagaimana sebaiknya yang kita lakukan. Terus pemaksaan ada pada sebuah bujukan yang gagal. Biasa ini, sering terjadi di dunia nyata sekarang. Bujuk gagal, akhirnya gigit. Maju dong, emak, Anda bujuk mak kok sekolah. Anda pada akhirnya menggunakan kekerasan. Jadi kontrolnya dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa melakukannya dengan komunikasi yang baik, memberi pilihan-pilihan yang baru kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Terus yang terakhir, ada model berpikir menang atau kalah. Tak menang, tak kalah. Kita juga menjadi menang atau menang. Setuju? Baik. Lanjut. Kita langsung ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin. Bapak Ibu setiap hari mesti dengar kata disiplin. Yang ada di pikiran Ibu terkait kata disiplin itu apa? Apa Bu disiplin? Melakukan hal yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melakukan hal yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Lagi. Taat pada aturan, tepat waktu. Taat pada aturan, tepat waktu. Setuju. Lagi. Ada yang lain? Sama ya? Kalau boleh saya memberi gambaran. Memang kenyataannya dalam budaya kita sekarang kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah disiplin berakibat rasa ketidaknyamanan karena kita harus patuh. Tapi saya kalau boleh menggambarkan pemaknaan kata disiplin, di sini lebih sikap kita untuk memilah dan memilih mana yang terbaik bagi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Misalkan Bapak Ibu dapat undangan ke pelatihan atau bintang. Undangannya jam 8. Undangannya jam 8. Ada dua pilihan. Apakah saya harus
ketika masuk ruangan saya tidak akan malu dan tidak menjadi sorotan. Beda jika kita berangkat setelah lewat waktu, secara otomatis di perjalanan saya keburu-buru, memikirkan keselamatan kita. Di tempat pun kita masuk, semua audiens sudah menunggu kita. Kita menjadi pusat perhatian, otomatis akan ada rasa malu karena kita terlambat dan tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang baru. Nah, dari pilihan tersebut, manakah yang bikin kita nyaman? Yang pertama, dengan sendirinya rasa nyaman yang kita pilih sudah membawa kita ke nilai-nilai kebajikan disiplin. Dengan sendirinya kita sudah berbuat disiplin. Itu gambaran berangkat dari diri. Jadi disiplin diri, bukan dorongan dari orang lain. Yang dikatakan tadi, guru, aku masuk acara kol belum tentu datang sebelumnya kol setengah belum. Itu dari luar. Anak berpikir, kita ajak berpikir agar muncul dari dalam dirinya, maka muncullah disiplin diri yang membuat orang akan menggali potensinya sehingga dia akan menjadi anak-anak yang berkarakter dan berdisiplin. Masuk Ibu? Masuk ya? Tapi di dalam disiplinan itu kan harus ada tata tertib. Iya. Harus diikuti. Nah ini lanjut. Sebelum ke peraturan nilai kebajikan. Nilai kebajikan aman ya. Kita tahu bahwa nilai kebajikan yang sekarang itu dibentukkan dalam profil pelajar Pancasila bagi anak-anak kita. Di mana ada berapa Ibu profil pelajar Pancasila, ada yang ingat? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ayo, hah? Ada berapa? Ada 6. Benar Bu, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kan ada tepuknya Ibu. Ya, ada tepuknya dalamnya. Anak-anak Ibu pinter loh. Tepuknya 5 pinter, lagunya 5 pinter anak-anak Ibu. Ya, iya di sini ada mandiri, bernalar kritis, berkebenaran global, gotong royong dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanam ke anak-anak didik kita. Otomatis butuh proses ya Bapak Ibu ya, butuh proses. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah ini yang tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak patuh karena dia itu menghindari hukuman. Oh ini kok betul saya berkata Yoko, ya kan? Jadi anak memilih untuk patuh. Tapi apakah itu bertahan lama Bapak Ibu? Apakah itu bertahan lama? Tidak. Saya mengalami sendiri. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia berprestasi, dia belajar hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan hadiah. Seperti tadi, saya ikut lomba, acor oleh hadiah, mari kok berprestasi, kan gitu ya Ibu ya. Orang tuanya lain juga Bu.
meningkatkan daya belajarnya itu semakin Bu, semakin rajin gitu Bu. Bukan dikarenakan hanya hadiah ataupun mau dipuji ataupun mau gimana gitu. Bukan hanya itu. Iya. Ya, berarti intinya bahwa pemberian hadiah itu bukan segala-galanya gitu Iya. Bu ya. Kalau itu berarti kita hanya memandang dari segi itu aja belajarnya gitu. Iya, di sini kan imbalan Bu ya dibahas masih. Nah, jadi ditanamkan pada diri anak bahwa hadiah itu bukan segala-galanya. Jadi, dikala anak tidak menerima hadiah, dia tidak kecewa karena itu bukan tujuan utama. Jadi itu motivasinya dari luar, motivasi dari luar, eksternal, bukan dari diri anak. Itu maksudnya ini. Motivasi juga, itu kan motivasi. Yang tadi engkau saya bermerta Yoko, itu motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu sifatnya sementara. Lanjut, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini maksudnya yang tadi dimotivasi. Seperti anak, saya besok upacara hari Senin, saya harus berangkat pagi karena upacara dimulai jam 7 biar saya tidak terlambat dan bisa mengikuti upacara dengan baik. Nah, di sini anak menanamkan motivasi pada dirinya sendiri, motivasi internal dengan tujuan. Tujuannya apa? Ikut upacara. Disiplinnya apa? Hadir sebelum upacara dimulai. Nah itu kesadaran maksudnya. Anak sadar sendiri, tidak usah benar bentuk ya tak. Malah anak sadar sendiri, jadi anak akan berinisiatif sendiri. Memang sulit dan itu butuh proses dan tentunya kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Nah, ini ada tindakan guru. Ada dua tipe ibu yang kita kenal sekarang dulu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, menurut ibu, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Oke. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Apa lagi kita lihat? Hah? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi bukan hukuman. Bukan hukuman. Bukan hukuman. Bukan hukuman ya. Karena Oke. kalau hukuman itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh murid. Contohnya murid itu lambat 1 menit, maka dia harus sesuaikan pulangnya nanti. Kalau menurut pembelajaran untuk kultur merdeka ya. Jadi lambatnya pulangnya itu semuanya lambat 1 menit. Jadi pulangnya harus 1 menit. Berdasarkan kesepakatan itu Pak ya. Ini kan tidak Pak, tidak berdasarkan kesepakatan. Ya, tidak berdasarkan kesepakatan. Guru asal hukum aja, asal nyuruh, tidak ada kesepakatan. Kalau yang tadi menurut aturan itu konsekuensinya. Ya, jadi ini termasuk apa Ibu? Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, termasuk hukuman sepihak. Tidak ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Jadi itu hukuman. Ada hubungan. Pak moro-moro ya kok karena terlambat moro-moro dihukum berdiri di pojok. Nah itu hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menarik terbuka ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dia mencoret-coret, konsekuensinya dia harus menggantikannya.
Lanjut, mulai ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, masuk kampung konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi karena dia tidak melakukan kan? Sepatu seharian di sekolah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, tidak sepatu hitam. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu warna putih. Putih misalkan, warna putih gitu. Termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan kelasnya 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hah? Konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Yuk, masa-masa pulang lari tadi. Teman yang lain tadi sudah melakukan pemanasan. Jadi konsekuensinya dia juga harus melakukan pemanasan dengan lari lapangan 2 kali. Benar nggak maksudnya? Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Sudah bisa dibedakan hukuman dengan konsekuensi? Ya, ini orang tua mesti melakukannya. Ya, ya Ibu bisa diterima? Nah ini perbedaannya Ibu. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, apa dia ketahui langsung orang tua atau guru sepihak menghukum anak. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi dari apa yang dia lakukan. Jadi anak tahu jika saya berbuat begini, konsekuensinya begini. Jadi anak sudah tahu apa yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Kadang kan tanpa sadar memukul, ya hati anak tersakiti, dibuat malu di depan, itu sudah menyakiti anak. Seperti tadi kan, sampai dilempar-lempar, kan dia malu di depan. Itu disakiti secara hati dalam waktu jangka lama. Biasanya anak jadi ingat kalau Mbak Yoko gitu ya. Kemudian jika konsekuensi memang tidak nyaman juga, tapi dalam waktu jangka pendek sudah dilakukan, konsekuensinya sudah berlalu. Kemudian anak mau bikin disiplin dengan dihukum karena itu menjadi tanggungan yang seakan-akan berat baginya. Saya harus begini, patuh dengan disiplin. Pada akhirnya dia akan membenci kata disiplin. Malah bukan disiplin, tapi pura-pura disiplin di sana. Dalam hanya pada waktu itu saja. Terus anak menghargai disiplin. Oh iya, kemarin tak kena konsekuensi, besok saya harus begini. Nanti ada pendekatannya bagaimana anak harus seperti itu. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi superbonus tambahan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi anak menyesuaikan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Dan terakhir, anak bisa marah, rasa bersalah dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Itu bedanya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Pernah Ibu? Pernah? Melisa? Pernah? Apa Bu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, terima kasih Bu Rizka. Restitusi ini hal baru di mana guru dan murid bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Anak
dan siswa, orang tua dan anak duduk bersama. Di sana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan anak itu sadar akan kesalahannya, sadar sendiri. Betul kamu bukan seperti itu kalau begitu. Kamu sadar nggak tadi kamu apa yang dilakukan atau dipanggil sama ibu? Jadi guru melakukan pertanyaan-pertanyaan di mana akan muncul sendiri sampai anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan yakin dengan keyakinan kelas yang sudah diyakini. Seperti itu. Ada gambaran itu sih? Ada gambaran seperti apa? Sedikit dulu ada gambaran. Ada, oke, lanjut. Nah, tadi keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas, Ibu? Tahu keyakinan kelas? Yakin. Beda dengan peraturan ya, Ibu ya? Kalau peraturan apa, Ibu? Aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat itu. Gimana, Bu? Aturan. Aturan adalah segala sesuatu yang harus diikuti oleh semua pihak yang sudah berkepentingan. Peraturan. Kalau peraturan itu aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, sekarang dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, apakah beda? Sama tapi cuma dalam lingkup kelas itu aja. Lingkup kecil. Lingkup kecil. Cara pembuatannya sama, Ibu? Beda. Gimana, Bu? Kalau kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas kita buat kesepakatan dari wali kelas bersama muridnya. Nah, benar. Kalau kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat atas kesepakatan antara guru dengan wali murid. Jadi guru dengan wali murid itu bersama-sama membuat peraturan dan harus diyakini. Masih ada ya? Baik, lanjut ya. Tadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi ya, kalau peraturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah tanpa persetujuan. Pokoknya ada aturan harus ditaati. Itu. Sedangkan keyakinan, nah kata hukum cuma belum. Nah, terus kalau keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh murid dan guru. Begitupun orang tua bisa membuat kesepakatan
Jadi tidak sepenuhnya dipasrahkan kepada guru. Jadi di sini juga dibutuhkan bantuan dari orang tua. Nah, kesepakatan tadi kita tanamkan agar anak itu meyakini. Makanya dinamakan keyakinan kelas. Anak itu meyakini dengan aturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Nah ini, jadi untuk mendukung motivasi instinktif kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi lebih ke keyakinan. Itu akan muncul motivasi dari dalam diri anak. Nah ini kita buat keyakinan ya. Kita buat keyakinan kelas ibu. Ya. Kita buat keyakinan kelas. Bapak ibu, bapak ya. Satu aja, nanti kita gabung menjadi satu keyakinan yang ibu buat. Keyakinan itu ibu tidak perlu panjang-panjang. Buat keyakinan yang singkat-singkat, biar anak itu bisa selalu mengingat apa kesepakatan di kelasnya. Tapi sudah menyangkut nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silahkan bisa ditempel di depan di sini, nggak apa-apa hasilnya yang sudah kita buat kesepakatan. Sudah. Oke. Dari keyakinan yang dibuat, ini yang pertama ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dari keyakinan ini, nilai kebajikan apa yang muncul? Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, betul sekali Bapak. Kemudian selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Kasih sayang lagi. Menghormati orang lain Bapak.
bersabar, budaya anti di sini anak. Karena anak itu kan seringnya rebutan gitu ya. Jadi kita mengasah kesabaran anak ya di sana. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu tuh apa? Keselamatan dan keamanan anak. Nah itu nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang kita buat. Jadi setiap hari keyakinan itu kita tunjukkan. Apa yang dilakukan anak itu sesuai dengan keyakinan. Wala benarin dijadikan pembiasaan insya Allah karakter baik akan melekat pada diri anak, akan muncul dari dalam diri anak. Tapi memang ibu itu butuh proses dan harus berkesinambungan antar guru terus berproses sampai anak-anak kita nanti lulus dari SD ini dengan karakter yang baik. Nah ini kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan. Saya sempat bertanya-tanya sebelum saya menerima materi ini. Anak didik saya ini kalau ada saya itu kok patuh ya, kan? Tapi kalau saya tidak ada, mereka mulai ada yang berubah begini, ya. Itu kenapa? Saya bertanya-tanya, berusaha untuk memahami mereka. Karena kemarin saya sempat punya anak yang setiap hari bikin nangis sampai 10 anak. Akhirnya dengan pendekatan anak itu bisa sembuh. Tapi akhir-akhir ini kabur lagi. Kok bisa kabur lagi? Kenapa ya? Ternyata ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, itu apa? Bertahan hidup. Manusia itu perlu bertahan hidup, makanya dia berjuang. Begitupun dengan anak kita. Dia ingin berprestasi, makanya dia belajar. Itu kebutuhannya. Ya kebutuhannya belajar anak-anak kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, apalagi di sekolah kita yang banyak orang tuanya kerja ke Jakarta, ke Malaysia, ke Saudi, dan ternyata anak-anak kita itu banyak yang kekurangan ini kasih sayang. Saya ketemu sama anak saya itu, kenapa dia kok suka mukul anaknya, kenapa dia kok suka bikin nangis anaknya. Ternyata dia di sini itu tidak ada orang tuanya. Dia butuh kasih sayang. Setelah diberi kasih sayang, rasa diterima, dia seakan-akan tidak diterima, dia menangis, masukkan karena kan dia masuk ya. Jadi seakan-akan dia tidak diterima, tambah jadi dia. Nah, guru mengajak teman-temannya untuk merangkul anak itu setiap hari didoakan bersama, akhirnya sembuh. Tapi kemarin kamu lagi itu Pak, kemarin kamu lagi. Ternyata setelah saya ke rumahnya, anak itu marah bekot sore itu anak. Karena nakalnya, akhirnya dia balas dendamnya di sini ke teman-temannya, bikin nangis lagi. Nah itu dari hukuman itulah dendam yang dilampiaskan kepada teman-temannya. Masuk ibu? Masuk. Nah, mulai ya. Kemudian fun, kesenangan. Karena Bu, saya punya anak itu suka jalan, mungkin kesenangannya di sana dia suka jalan. Tidak apa-apa, kita ikuti. Caranya bagaimana? Ayo, misalkan Adit ya suka jalan. Adit minta tolong saya, papa dihapuskan. Kan dia jalan. Terus Adit minta tolong ya, ini kasihkan ke guru kelas 5. Kan dia jalan. Tapi dia berbuat baik sudah. Kita ikuti. Kalau capek, dia akan duduk sendiri nanti pada akhirnya. Mungkin dengan dia bermain, menggambar, kesenangannya bermain gambar, yang kita ikuti. Tidak bisa dipaksakan, tapi guru pun harus menuntun dan mengarahkan. Jangan pasti lepas, sedangnya berjalan, pasti lepas berjalan. Tetap dituntun dan diarahkan. Kemudian, freedom, kebebasan.
Sudah Ibu? Lanjut. Nah, ada ini masih dua lagi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini Ibu, diri kita guru. Ini diri kita guru. Saya akui, saya sering berada di posisi pembuat rasa bersalah dan teman. Kalau saya, kalau Ibu apa? Ayo kita kaji satu-satu. Ibu sering berada di posisi apakah? Yang pertama penghukum. Penghukum ini cenderung dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar, dia taktis, langsung menghukum sepihak. Anak telat seperti tadi itu di video, langsung ayo Kayla, kamu berdiri dari kemudian terlambat terus berdiri di meja sana. Apakah kita pernah seperti itu? Itu namanya kita sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Seperti apakah pembuat rasa bersalah? Ini biasanya guru menggunakan bahasa yang lebih halus. Di sini kita membuat kepada anak. Marara petok, kena nih sering ibu, mulai gila ibu lah ngajari, berentak tulem ini lagi. Nah, ini ibu sikap seperti itu adalah sikap pembuat rasa bersalah. Nah, apa dampaknya? Kita kaji apa dampaknya. Di sana akan muncul pada diri anak rasa bersalah karena sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Tuan, marah petok, apa dari besar ke Malaysia cok, sekolah tempat. Nah, pada dirinya itu akan muncul rasa bersalah, kecewa. Ternyata engkau tak akun lah, engkau kalau mengecewakan tanah tua, akan muncul seperti itu. Saya juga sering seperti itu ternyata. Apakah menurut Bapak Ibu itu baik? Kita sendiri yang belajar di sini. Terus lanjut, sebagai teman, apalagi saya sering, saya memposisikan sebagai teman. Ayo demi ibu yuk, ayo posisikan perhatian yuk. Ibu sering seperti itu. Sering saya ke anak didik. Nah, punya salah, udah indah, bikin indah saya lagi. Posisi sebagai teman itu ada 2 dampak. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya hubungan baik antara guru dengan siswa terjalin dengan baik. Dampak negatifnya yaitu anak akan merasa ada yang diandalkan oleh guru. Saya terlatih, saya dorong kok menolong. Dan di dalam gurunya tidak membantu, dia akan kecewa. Tuh posisi teman. Kita mau seperti apa? Ayo lanjut. Pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya guru yang disiplin. Pemantau. Kenapa saya bilang disiplin? Karena pemantau ini adalah guru yang selalu melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan konsekuensinya apa. Jadi kalau seperti tadi ada anak terlambat, Adit, kamu terlambat, nah sini nak, itu pemantau. Kamu tahu nggak? Sekolah ini maksudnya jam berapa? Jam 7. Nah kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah itu pemantau seperti itu. Kita sebagai pemantau, guru kelas 1 nggak bisa dilakukan semua kadang sama guru. Sekarang yang terakhir, manajer. Seperti apa manajer? Nah, manajer ini adalah guru di sini bersama siswa. Dia tidak mencari kesalahan siswa, tapi dia mengajak siswanya untuk mengkoreksi kesalahannya, mencari alasannya dia kenapa kok bisa melakukan kesalahan, apakah kesalahan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, dan bagaimana solusinya. Jadi anak diajak, ditawarkan, bukan dipaksakan, ditawarkan untuk mencari solusi. Itu manajer. Nah, ini keterangannya yang tadi ya. Nah, untuk menjadi manajer, pendekatannya harus dengan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3.
metode, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke menstabilkan identitas ibu. Misalnya begini, ada anak yang terlambat. Kita ajak duduk, kita tanyakan. Nah, kita jangan langsung tanya kesalahannya. Kita stabilkan dulu, stabilkan. Biar dia itu bisa menenangkan dirinya. Seawal takut, dia tak takut. Makanya distabilkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah salah. Kan anak kan rasa tenang nanti. Akhirnya dia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apa alasannya? Kan gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dikuatkan, anak dikuatkan, diajak. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, anak akan berpikir, akan muncul dengan sendirinya. Memang butuh proses terus menerus, ya dengan kesabaran yang ekstra memang. Nah, setelah anak stabil, sudah pendekatannya sudah nyaman, lanjut ke validasi perbuatan yang salah. Di sana ada kebutuhan anak. Apa yang dibutuhkan anak? Ya, kamu bisa saja kan melakukannya yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan ada anak yang bertengkar, dia bisa kan memukul anak itu, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagimu? Misalkan anaknya itu berdebat sama teman, apakah itu penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, misalkan hal-hal yang lebih baik. Diajar anak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Apa harus memukul? Misalkan ada anak kita yang memukul, ditawarkan, apakah tidak ada cara lain selain memukul? Nak, ada bu. Apa jawab anak? Kalau ada, apa misalkan? Terus itu berlanjut. Nah, setelah anak bisa menjawab, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Kita tawarkan. Apakah bisa berubah besok? Kita sepakati. Nah, yang terakhir di sini baru menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinannya. Ya, nilai-nilai apa yang dipercaya dari apa yang kita ambil solusi tadi. Terusnya begini, nilai apa yang kalian yakini. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu. Jadi sebenarnya ibu itu inginnya kamu menjadi anak yang sedikit, yang baik, yang disiplin, kan gitu ya. Terus yang dirasakan apa setelah anak itu melakukan perubahan? Apa dia merasa lebih lega atau bagaimana? Jadi nanti terus berlanjut dengan kembali itu ya. Terus berproses, itu tugasnya guru. Karena memang sekarang itu kan lebih ke penguatan karakter dengan zaman yang seperti sekarang. Nah, ini ada sedikit contoh. Saya kemarin melakukan institusi. Ini kasusnya datang terlambat. Kasusnya.
distabilkan dan ditegak. Contoh segitiga restitusi, Bu ya. Contohnya seperti itu, kita memanggil anak, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mengajak anak untuk mencari solusi. Nah, ini materi hari ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah diterima, silakan. Setelah kami mengikuti beberapa materi tadi, ternyata yang kami lakukan selama ini banyak yang salah, dari memberi hukuman kepada mereka. Ya, tapi kenyataannya murid sekarang dengan murid yang dulu kan anak-anak betul-betul sama guru-guru itu betul-betul didiskriminasikan mereka. Kalau salah sedikit, ya Bu, langsung dihukum. Lain dengan anak-anak sekarang. Tapi kenyataannya dari segi karakter, anak-anak dulu itu lebih bagus dari anak-anak sekarang. Terus, misal ada anak yang terlambat tadi, ada masalah mungkin ya. Terus kita waktu sudah masuk kelas, anak itu terlambat, kita berdirikan dia sampai selesai dia berdoa. Apakah itu salah? Sedangkan itu adalah pembelajaran bagi mereka, kedisiplinan bagi mereka agar mereka tidak mengulanginya lagi. Terus hukuman apa atau apa yang harus kita lakukan agar kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mereka lakukan tidak terulang lagi. Tapi kenyataannya Bu, kita lihat karakter anak-anak sekarang itu jauh dari anak-anak dulu. Walaupun mereka dulu didiskriminasi oleh guru-guru. Terima kasih.
pertanyaan yang luar biasa ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lisa. Baik, terima kasih. Nah, makanya dalam pendidikan sekarang kita harus bisa menyesuaikan dengan kontrak keadaan. Yang dikatakan kontrak keadaan itu yaitu kontrak alam dan kontrak zaman. Kontrak alam itu kontrak yang sudah melekat pada diri anak, sesuai dengan budaya di sekitar, sesuai dengan lingkungannya, itu kontrak alam. Sedangkan kontrak zaman sekarang serba era global. Makanya tadi bernalar kritis DP5 ya di sana. Makanya serba IT. Anak sekarang kecil sudah pegang HP, dulu anak masih belum pegang HP. Dari kecil sudah tahu hal-hal luar seperti apa. Malahan kalau tanpa pengawasan anak bisa kemana-mana, itu bedanya. Jadi tugas guru zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau boleh kita kaji, lebih berat guru zaman sekarang. Lebih berat guru zaman sekarang. Makanya ada IT yang mempermudah cara guru mengajar, ya kan? Tapi secara moral mungkin lebih berat guru yang sekarang. Itu. Jadi disesuaikan. Tidak mungkin pendidikan zaman dulu, zaman yang tidak ada HP, tidak ada teknologi, kita berikan ke anak-anak yang zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang TK sudah game online, ya kan? Gurunya saja tidak tahu, anak-anaknya sudah pintar. Nah, kita yang tidak tahu, guru-guru tua yang seperti saya, harus mau tidak mau mengikuti keadaan zaman sekarang seperti apa. Mau tidak mau kita dituntut. Kita harus belajar, makanya di Islam pun ditekankan, belajarlah sampai kalian meninggal. Karena dinamika ilmu, perubahan ilmu terus-menerus terjadi. Tidak selalu kita jalan di tempat itu. Kalau kita ingin maju, kita belajar. Belajarnya yang bagaimana? Sesuai dengan yang keadaan sekarang, zaman sekarang. Makanya pendidikan itu sekarang kita menuntun anak sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zaman. Begitu Ibu. Dan untuk mengatasi anak yang tidak disiplin, kan kita sudah paham kalau menghukum kita akan melihat anak yang disiplin hanya dalam jangka waktu pendek. Beda dengan disiplin diri, disiplin dari dalam institusi. Sulit, butuh proses. Makanya tadi saya sempat bilang berkesinambungan. Dari kelas 1 sudah bagus, kelas 2 harus lebih bagus, ditingkatkan kelas 3 lebih, karena kematangan anak itu sudah semakin meninggi. Kelas 1 masih amburadul, sukanya begini begitu, sangat sulit sekali Ibu. Karena guru saya guru kelas 1 sangat sulit, apalagi dengan jumlah anak yang 35, 32 sangat sulit. Semakin tinggi kelasnya semakin mudah, semakin matang pendekatan terus kontinu istiqomah untuk dilakukan dengan kesabaran yang ekstra sampai kelas 6. Insya Allah anak-anak kita akan keluar menjadi anak-anak lulusan yang berkarakter. Tak mungkin satu kelas setelah akan berubah, mungkin ada yang berubah. Tapi di sini kita lebih ke anak-anak yang bermasalah kan. Kalau yang tidak bermasalah seperti saya yang pendiam, tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu membutuhkan perhatian yang lebih. Dan penanganannya seperti apa? Kata tulisan ini segitiga restitusi, memposisikan kita sebagai manajer, meskipun sesekali mungkin sebagai pemantau. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari guru-guru yang lain. Pak Arif, sepakat. Gimana Bu Nisa? Ya, mari seperti sembahyang Enrique Hajar ya. Sekarang kita belajar sepanjang hayat, terus belajar karena ilmu itu selalu regenerasi, baru. Ada lagi pertanyaan Ibu?
Tidak ada? Satu lagi. Satu lagi, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bunda. Saya mau tanya, bagaimana menerapkan budaya positif di satuan pendidikan yang di sekolah agar terus berkelanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah agar berkelanjutan? Alhamdulillah Pak ya, di sekolah kami sudah banyak program-program budaya positif. Nah, di sini kami melakukannya secara kontinu dan dijadikan pembiasaan. Misalkan di sini kami sudah melakukan berbagi, sedekah berbagi di Jumat penuh berkah. Di hari Kamis kami di sini ada kegiatan istighosah dan membaca surat Yasin. Nah, itu kami terus berkelanjutan yang di seluruh sekolah. Jadi terus dengan kontinu, dengan kolaborasi semua guru dan wali murid, tentunya dukungan wali murid. Alhamdulillah itu terus berjalan dan terus ditanamkan kepada diri anak, sehingga dengan sendirinya nilai-nilai kebajikan itu akan muncul. Dan di dalam kelas pun seperti itu, dijadikan pembiasaan baik. Karena sekolah sudah terbiasa, maka anak akan terus seperti membaca doa sebelum dan memulai pelajaran. Itu kan setiap hari pembiasaan. Jadi tanpa disuruh, anak mesti sudah langsung baca doa. Gitu Kak. Dijadikan pembiasaan. Bagaimana? Sudah? Ada lagi? Tidak ada. Baik. Alhamdulillah, acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sudah selesai kita laksanakan bersama. Semoga apa yang diperoleh dapat membuka pintu hati kita sebagai orang tua dan guru, dan kita bersama-sama membimbing, menuntun, mengarahkan anak ke koridornya, ke jalan yang baik. Mari kita berkolaborasi antara guru dengan wali murid, karena tidak mungkin dibebankan ke guru semua yang hanya beberapa jam di sekolah. Semuanya butuh dukungan orang tua. Jika ada apa-apa, silahkan ibu-ibu ke guru-gurunya, konsultasi, kita cari solusinya, itu lebih baik demi anak-anak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.